Nah tuh kan, dia aja ini kayak sel contohnya, ada punya prosedur sendiri. Kita juga nggak bisa tabrak karena mungkin di situ ada yang dia ketentuan yang nggak boleh diketahui saingan dagangnya kan, Pertamina, Vivo dan lain-lain gitu. Karena mereka setiap produk itu pasti punya kelebihan masing-masing. Jadi mereka nggak mau namanya saingan kan, walaupun RON-nya sama, mereka pasti punya kelebihan. Nah itu yang dimaksud kemarin penambahan zat adiktif itu. Jadi lebih kepada peningkatan performance, nilai tambah lah, pembeda, warna. Ini pasti warnanya beda nih. Kita kemarin buat analogi sederhana, kita minum kopi ada atasnya ada topping apa gitu kan, ada yang pakai bubble, ada yang tambah es krim, kayak kira-kira kayak gitulah. Gitu. Tapi intinya kopi tetap kopi. Gitu. Udah mau gimana pun kita harus cinta produk Indonesia gitu kan. Pertamina ini bagian dari milik negara, badan usaha milik negara. Kita ini ada 6.000 SPBU. Shell ini hanya 200. Vivo itu hanya 47 ya kalau. AKR itu 70 sekian. Jadi jangan sampai kita tergiring opini kepada masyarakat. Jadi salah satu Pertamina ngebantah kalau Pertamax-nya adalah oplosan dari Pertalite. Gini ya, Dek. Lo nggak usah rakyat Indonesia dengan bantahan itu. Kami rakyat Indonesia nggak amat. Lagi pula orang kalau emang salah ngaku aja, apa susahnya sih? Jangan malah ngeles mulu. Yang pertama, Kejagung udah mutusin ada tindak pidana korupsi dalam Pertamina dengan tuduhan ngoplos bensin Pertalite jadi Pertamax dari tahun 2018 sampai 2023. Kalau udah ada putusan dan bahkan pelakunya udah ketangkep juga, itu artinya udah ketahuan barang apa yang dikorupsi, duit hasil korupsinya, cara korupsinya, dan barang bukti korupsinya. Yang kedua, kalau bukti dan temuan tipikor semuanya dibantah dan Pertamina bilang nggak ada oplos-oplosan, ngapain itu orang ditangkepin semua? Logikanya di mana? Kalau salah ngaku salah, apa susahnya sih? Minta maaf ke publik, terus langsung berbenah untuk bisa dapetin kepercayaan publik. Jangan malah ngeles mulu. Kita dipaksa bayar pajak PBB, dikasih sertifikat tanah ganda. Kita dipaksa bayar pajak, dikasih pejabat yang awur-awuran. Kita beli Pertamax biar subsidi dari negara lebih tepat sasaran, malah dikasih bensin oplosan. Entah apa lo? Atas kejahatan Pertamina, masyarakat wajib minta ganti rugi. Jaksa Agung telah merilis bahwa keuntungan pribadi mereka dari direktur Pertamina dan para bajingan-bajingan itu sebesar 193 triliun dalam setahun. Sementara mereka melakukannya dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau dijumlah, keuntungan mereka pribadi sebesar 965 triliun, hampir mencapai 1/4 dari anggaran APBN 2025. Tahu nggak kalian? Gaji direktur Pertamina yang bajingan itu, yang memperdaya masyarakat itu, gajinya 1,5 miliar. Apakah gaji sebesar itu belum cukup untuk mengenyangkan perutnya, untuk mengenyangkan perut keluarga-keluarganya itu? Oleh karena itu, masyarakat wajib menuntut. Yang pertama, hilangkan sistem barcode. Yang kedua, turunkan harga Pertamax dan Pertalite dalam dekade tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Karena kalian telah memperdaya masyarakat, mengobjek masyarakat, merugikan masyarakat. Semoga Pak Prabowo sebagai Panglima tertinggi dan juga Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung segera menyelesaikan persoalan masyarakat ini. Hukum seberat-beratnya para bajingan-bajingan Pertamina itu, karena telah merugikan harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, lurus dulu Pak, lurus. Selamat buat Pertamina menjuarai klasemen Liga Korupsi Indonesia dengan skor tertinggi, yeay! Kemudian disusul oleh PT Timah, BLBI, Duta Palma, PT TBBI, PT Asabri, PT Jiwasraya, Kemensos, Sawit CPO, Garuda Indonesia, BTS Kemenfo, dan Bank Senturi. Selamat buat kalian semua. Dan pastinya masih akan ada lagi
lagi klasemen-klasemen yang baru dari instansi-instansi yang lain yang akan mengalahkan sang juara dari Liga Korupsi Indonesia. Dan buat klasemen yang lainnya yang masih belum terbongkar bobroknya, tenang saja karena rakyat Indonesia dengan senang hati menunggu kehadiran kalian di Liga Korupsi Indonesia. Sungguh biadab para petinggi Pertamina yang kini sudah menjadi tersangka korupsi itu. Sudah korup tidak tanggung-tanggung, masyarakat pula yang mereka rugikan secara langsung, mereka makan secara langsung. Bayangkan saja, kerugian negara akibat kasus korupsi ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun hanya dalam 1 tahun, yaitu tahun 2023. Kata Kejaksaan Agung, jika dihitung selama periode 2018 hingga 2023, total kerugian negara bisa mencapai hampir 968,5 triliun rupiah. Angka ini sudah mencakup berbagai komponen, mulai dari impor minyak mentah hingga pemberian subsidi. Beberapa modus operandi para tersangka yang harus kalian tahu. Yang pertama, pembelian bahan bakar dengan oktan rendah. Jadi para tersangka ini termasuk Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, diduga membeli bahan bakar dengan oktan rendah seperti Pertalite, RON 90, tetapi mencatatnya sebagai pembelian Pertamax yaitu RON 92. Setelah itu, bahan bakar tersebut diolah, di-blending atau dioplos di depo untuk menyerupai Pertamax. Kemudian dijual lagi ke masyarakat dengan harga Pertamax. Biadab nggak itu? Yang kedua, yaitu pengkondisian rapat optimalisasi hilir. Jadi, si Rifa Siahaan lagi-lagi bersama beberapa pejabat lainnya diduga melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Hal ini menyebabkan produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya, sehingga negara dipaksa melakukan impor untuk kepentingan korupsi mereka. Yang ketiga, markup kontrak pengiriman. Yoki Firnandi namanya, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Dia diduga melakukan markup dalam bentuk pengiriman minyak mentah dan produk kilang. Akibatnya, negara dipaksa harus membayar fee ilegal sebesar 13-15% dari nilai transaksi. Yang keempat, penggunaan broker ilegal. Jadi para tersangka ini juga diduga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara ilegal. Mereka bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang agar tampak sesuai dengan ketentuan. Padahal ini telah dikondisikan untuk memenangkan broker dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Memang benar-benar kurang ajar mereka ini. Jadi, Bapak Kepala Kejaksaan Agung, Bapak Ketua Mahkamah Agung, tindakan para tersangka ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, Pak, tetapi juga sudah menciderai kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Masyarakat pun mereka makan, Pak. Kami sangat berharap langkah tegas hukum dapat memberikan keadilan bagi rakyat yang telah dirugikan oleh tindakan korup ini, Pak. Pertamina dulu ya sayang, isi bensin. Ngapain? Hah? Langsung aja ke rumah pejabatnya. Ngapain tuh sama pejabatnya? Ya langsung setorkan aja uang ke mereka. Daripada capek orang itu ngoplos-ngoplos. Ya kan? Itu pula. Ya kita bantulah mereka. Kan mereka udah capek kerja kan. Jadi nggak mikir lagi gitu gimana caranya korupsi sayang. Kayak gitu nya hidup ini saling membantu. Bang. Kenapa sih Pak dioplos? Bang. Tega banget sama masyarakat tau gak? Gajinya kurang ya Pak? Ngoplos Pak, tega banget sih. Kenapa dioplos Pak? Tahu dapat untung berapa Pak? Uangnya dikemanain Pak? Pak, duitnya dikemanain Pak? Sekarang belinya yang pasti-pasti aja, yang Shell ya kan. Nih gue mau ke Bandung, gue beli Shell karena gue baru bayar pajak dan mobil gue ini pajaknya hampir setara mobil mewah, cok. Nih, gue baru nyadar, coy, nih kita beli Shell. Oke, nah, tuh kita beli Shell Besti.
Ini yang pasti-pasti aja bro. Oke, nih. Oke, nah. Mau 92 kak? Nggak usah. Iya, oke. berapa? Full. Kita beli yang full. Oke. 92 full. Iya. Iya nih, mending beli ini bro. Oh beneran nih, ini Pertamax beneran bro. Udah deh keluar dari Shell, beneran Pertamax ini. Tuh, masa iya bayar pajak mahal-mahal tapi ternyata bensinnya bukan Pertamax. Nanti gue review apakah gue ke Bandung tarikannya lebih enteng habis pakai Shell atau tidak. Nanti kita lihat ya. Oh iya, kalian jangan lupa guys yang punya mobil bayar pajak ya kan, taat peraturan pemerintah. Pemerintah juga taat dong dengan peraturan yang ada. Jangan ditilep-tilep aja itu duit masyarakat ya kan, berapa triliun itu. Oke, minimal ada kompensasi nggak sih dari kerugian masyarakat, kayak digratisin 1 kali bensin, 3 kali bensin kali ya, biar worth it gitu loh. Jangan salahin kalau masyarakat nanti mogok bayar pajak lah, apalah. Pemerintahnya aja korupsi. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu. Bajingan memang. Beli Pertamax diisi Pertalite. Orang beli Pertamax itu kan karena beli kualitas dan berniat baik, karena merasa tidak berhak atas subsidi, tapi ternyata diabusi. Jika kerugian negara itu 193 triliun, tentu kerugian konsumen atau masyarakat itu berkali-kali lipat. Jadi tolong Pak Jaksa tuntut yang maksimal dan Pak Hakim vonis yang maksimal. Karena ini efek dominonya sangat besar sekali. Dan ini nanti tersangkanya kalau diwawancari pasti bilang, awalnya sih coba-coba. Terima kasih Pertamina, ini adalah testimoni dari pengguna setia kalian ya. Lama lah pokoknya sampai akhirnya sekarang gue gak mau lagi pakai lu. Ini adalah kendaraan ketiga gua yang masuk bengkel dengan klausul yang sama. Mobil ini kebetulan kemarin baru banget ganti modul fuel pump, padahal mobil gua baru berjalan 57.000 km. Kenapa ganti modul fuel pump? Karena ruang bahan bakarnya kotor. Karena selama ini yang gue isi itu adalah Pertabus ya. Terima kasih. Gila. Dari 2018 kalian oplos ya. Now it all makes sense. Sama mobil gua, kendaraan gua masuk ke bengkel dengan klausul yang kurang lebih mirip. Itu baru gua nggak tahu orang lain kerugiannya seperti apa, karena gua pun sendiri sebenarnya cukup lumayan nominalnya, sangat merugikan. Semoga ada pertanggungjawaban lah. Gua ngerti seperti apa modelnya, diskon maybe selama 5 tahun gitu ya, rugi lah.